berbeda di bilik suara. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita? Jadi sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Nama saya Elsa Hafisa Iswanda. Saya Siska Iwanda. Saya Sira. Saya Dodi Gabriel Pena. Saya Muhammad. Jadi kami semua berangkat dari satu kegelisahan yang sama, melihat bagaimana pemilu bisa memecah belah orang-orang yang tadinya hidup berdampingan dengan damai. Jadi studi kasus yang kami angkat ini adalah polarisasi digital dan efek echo chamber pada pemilu. Ini bukan sekedar fenomena di luar negeri, ini terjadi di sekitar kita. Di grup WhatsApp keluarga, di kolom komentar Instagram, di meja makan saat lebaran. Kita semua pernah merasakan atau bahkan tanpa sadar pernah menjadi bagian darinya. Pertanyaannya bukan lagi apakah polarisasi itu nyata, tapi mengapa otak kita begitu mudah terjebak di dalamnya. Jadi, mari kita mulai dari sebuah skenario nyata. Bayangkan kamu duduk makan bersama keluarga, tiba-tiba adikmu menyebut nama calon yang tidak kamu dukung. Dan suasana meja makan berubah seketika. Sunyi, tegang, bahkan mungkin berujung cekcok. Mengapa bisa begitu? Ada yang bisa jawab? Ya, mengapa? Mengapa pilihan politik terasa seperti pengkhianatan personal? Karena di era digital ini, pilihan politik kita bukan lagi sekedar pilihan, ia menjadi identitas, menjadi simbol siapa kita, apa nilai kita, dan kubu mana yang kita bela. Dan ketika identitas seseorang berbeda dengan identitas kita, otak kita secara otomatis membacanya sebagai ancaman. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Dodi Gabriel Pena. Demokrasi itu adalah tes psikologi. Banyak dari kita berpikir bahwa demokrasi hanyalah sistem soal pemilu, soal suara terbanyak, soal siapa yang menang. Tapi sebenarnya demokrasi adalah tes psikologi. Demokrasi menurut sesuatu yang sangat bertentangan dengan naluri dasar manusia, yaitu menerima bahwa orang lain boleh berbeda dan itu tidak membuatnya salah. Kita hidup dengan psikologi manusia zaman batu yang terprogram untuk mencurigai orang yang berbeda dari kelompok kita. Lalu kita terpaksa menjalankan sistem demokrasi modern yang menuntut toleransi, dialog, dan penghargaan terhadap perbedaan. Tidak heran kalau sering terjadi bentrok. Bukan bentrok antar kandidat, tapi bentrok antar otak kita dengan sistem yang kita ciptakan sendiri. Lalu ada 3 kata kunci. Nah, 3 kata kunci ini muncul yang akan menjelaskan mengapa polarisasi itu terjadi dan mengapa ia sangat sulit dihentikan. Yang pertama ada tribalisme. Manusia secara biologis adalah makhluk kelompok yang kita merasa aman di dalam suku kita dan waspada terhadap siapapun yang berada di dalam luar. Dalam konteks pemilu, suku kita adalah pendukung kandidat yang sama, dan siapapun yang mendukung kandidat lain secara tidak sadar kita anggap sebagai musuh suku. Lalu yang kedua adalah fusi identitas. Ini terjadi ketika batas antara diri kita dan kelompok kita menjadi kabur. Kita tidak lagi sekedar mendukung seorang kandidat, kita menjadi pendukung itu. Maka ketika kandidat kita diserang, kita merasa diserang secara pribadi. Ketika kandidat kita kalah, kita merasa direndahkan dan disitulah kebencian mulai tumbuh. Lalu yang ketiga ada bias konfirmasi. Ini ketika kita cenderung hanya mencari dan mempercayai informasi yang mendukung apa yang sudah kita
yakini. Ditambah dengan algoritma media sosial yang terus-menerus menyuapi kita konten yang sesuai dengan preferensi kita, terbentuklah yang disebut dengan echo chamber. Ruang di mana kita hanya mendengar gema suara kita sendiri berulang-ulang semakin keras. Kombinasi dari ketiga itu menciptakan badai sempurna. Kita merasa paling beda, kelompok lain merasa paling jauh dan mengancam, dan dialog menjadi mustahil. Baik, saya akan melanjutkannya. Otak kita bersistem. Sistem demokrasi modern maupun juga psikologi manusia. Nah, teman-teman, inilah konflik terbesar yang sedang kita alami pada saat ini, di mana di satu sisi ada sistem demokrasi modern yang dirancang dengan prinsip bahwa setiap suatu setara, setiap pendapat yang dihargai maupun juga dalam perbedaan merupakan suatu yang wajar dan bahkan sehat. Di sisi lain juga dalam psikologi manusia kuno, di mana yang masih berjalan dengan secara logika, kamu berbeda dengan aku, berarti kamu juga berbahaya bagi pendapatnya. Di mana garis merah di antara keduanya bukan hanya sekedar sebagai simbol, tetapi itu juga merupakan ketegangan yang begitu nyata yang terjadi dalam suatu kepala kita, di mana setiap kali ini kita berhadapan dengan seseorang yang berhadapan dengan pilihan politiknya secara masing-masing. Dan selama ini kita tidak hanya menyadari bahwa ketegangan ini kita akan terus membiarkan naluri purba kita mengendalikan cara kita berdemokrasi. Selanjutnya, nah, mari kita lihat contoh yang paling dekat dengan kita. Pilpres, polarisasi pilpres merupakan suatu contoh nyata dalam kehidupan kita. Pada pemilu 2024, di mana Indonesia menyaksikan bagaimana perbedaan pilihan presiden bisa dapat membelah tidak hanya dari masyarakat umum, tetapi juga dalam lingkup keluarga, pertemanan, bahkan komunitas keagamaan. Media sosial dipenuhi dengan debat yang tidak lagi sosial program dan kebijakan, tetapi juga soal siapa yang paling jahat, siapa yang paling munafik, siapa yang paling waras, maupun juga siapa yang paling risiko. Orang-orang yang bertahun-tahun berteman tiba-tiba saling blokir, saudara kandung tidak saling berbicara, maupun juga tetangga dalam rukun ini saling sindir di dalam grup RT. Ini bukan hanya sekedar pendapat perbedaan, teman-teman, bahwa ini adalah suatu polarisasi yang menggerogoti ikatan sosial kita dalam pemilihan. Yang hilang bukan hanya posisi tetapi juga koneksi. Dan inilah paling menyedihkan dari semua ini. Ketika seseorang memblokir temannya karena perbedaan politik, dia mengira dia sedang mempertahankan prinsip pendapatnya, padahal yang sebenarnya dia lakukan adalah memutuskan koneksi. Yang hilang bukan posisi kandidat yang kamu dukung. Yang hilang adalah teman yang bisa kamu hubungi saat susah. Yang hilang adalah tetangga yang selalu ada saat kamu butuh bantuan. Yang hilang adalah ruang untuk saling memahami. Kita begitu sibuk dengan mempertahankan kebenaran kita di dunia ini maya, sampai kita lupa bahwa di dunia nyata kita masih hidup berdampingan dan saling membutuhkan. Kemudian lanjut pada slide 10, menerima perbedaan. Kita selama ini mengira bahwa demokrasi berarti menang. Kalau kandidat kita menang,
ganti rasa dengan ingin tahu. Ganti keinginan untuk menyerang. Ganti keinginan untuk menyerang dengan rasa ingin tahu. Daripada bertanya bagaimana bisa dia membela orang itu dengan nada mencibir, coba tanyakan dengan genuine ingin mengerti apa yang membuatnya percaya pada pilihan. Dengarkan, bukan untuk menyiapkan serangan balasan, tapi untuk benar-benar memahami. Rasa ingin tahu adalah antidot dari polarisasi. Karena ketika kita mulai memahami perspektif orang lain, mereka berhenti merasa seperti ancaman dan mulai kembali merasa seperti manusia. Dan langkah ketiga, kembali agar ketangkap. Maksudnya adalah kembalikan percakapan ke dunia nyata, keluar dari echo chamber digital, bersama tetangga yang berbeda pilihan, minum kopi, ngobrol, dan bukan soal politik, tapi soal kehidupan sehari-hari kalian yang masih saling. Karena pada akhirnya kita bukan hidup di dalam timeline media sosial, kita hidup di kampung yang sama, di kota yang sama, di daerah yang sama. Dan pada petaka itu tempat kita berusaha ngobrol jauh lebih tinggi dari semua debat politik yang kita lakukan di kolom komentar. Baiklah, kami ingin menutup presentasi ini dengan kalimat yang ada di slide terakhir kami, yaitu kertas suara itu dilipat, jangan dibiarkan hati kita itu terlipat. Jadi lipat kertas suaramu, masukkan ke kotak dan selesai. Tapi jangan biarkan hati kita ikut terlipat, tertutup, kaku, dan tidak bisa lagi menerima orang yang berbeda. Demokrasi bukan tentang siapa yang menang, demokrasi adalah tentang kita semua yang harus terus hidup bersama apapun hasilnya.